Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak henti-hentinya memberikan kita kenikmatan, nikmat kesehatan, kesempatan, serta nikmat iman. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menjadi penolong di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana cara mengobati penyakit hati? Penyakit hati ini gampang sekali masuk, tapi susah keluar. Penyakit hati ini seperti marah, dengki, dan sebagainya, mudah sekali masuk ke dalam tubuh kita, masuk ke dalam hati kita, tapi susah untuk menghilangkannya. Nah, terus bagaimana cara mengobati penyakit hati? Nah, seseorang yang baik tingkah lakunya ini biasanya karena memang hatinya baik. Hati dalam hal ini bukan berarti segumpal organ tubuh, tetapi bagian dari hidup manusia yang dapat merasakan yang namanya sedih, senang, gembira, serta perasaan yang lain. Nah, hati juga merupakan tempat bersemayamnya iman seseorang. Hati manusia syarat akan misteri. Belum tentu seseorang yang berpenampilan baik maka hatinya juga baik. Begitu juga sebaliknya. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia sangat dianjurkan untuk tidak menilai seseorang hanya karena melihat dari penampilannya saja. Dalam Islam, hati yang penuh misteri tersebut kerap menghadapi berbagai macam penyakit, seperti iri hati, dengki, hasad, takabur, ujub, ria, dan lain sebagainya. Akan tetapi, sebagai orang yang beriman, ini tentu yakin bahwa segala penyakit tentu ada obatnya, tak terkecuali yang namanya penyakit hati. Di dalam Al-Quran Surah Yunus ayat 57, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." Nah, obat hati dalam Islam dikenal 5 perkara. Yang pertama, obat hati yang pertama yaitu membaca Al-Quran beserta maknanya. Ini obat yang paling mujarab untuk menyembuhkan penyakit hati. Jadi membaca Al-Quran dan memahami maknanya itu akan membuat penyakit hati akan menghilang. Dengan membaca Al-Quran, seseorang yang sedang merasa sedih, gelisah, gundah, dan merana akan merasa lebih tenang.
Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, obat hati yang kedua, yaitu mendirikan sholat malam. Nah, sholat malam seperti tahajud ini memiliki banyak manfaat dan dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa yang dipanjatkan ketika sholat malam dapat membuat seseorang merasa tentram, merasa tenang, dan merasa damai. Kemudian yang ketiga, yaitu berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Dalam surah Al-Kahfi ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat Allah, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaan itu melewati batas. Kemudian obat hati yang keempat, yaitu memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa artinya menambah ibadah puasa yang hukumnya sunnah, seperti puasa Senin Kamis, puasa Arafah, puasa Asyura, dan puasa sunnah yang lainnya. Puasa sangat ampuh mengobati penyakit hati, karena pada praktiknya puasa melatih diri agar dapat menahan lapar, haus, dan hawa nafsu. Dan yang terakhir, yaitu memperbanyak zikir malam. Nah, zikir malam, zikir adalah mengingat Allah. Dengan demikian, siapapun yang selalu mengingat Allah tentu akan lebih dekat dengannya dan membuat hati merasa tenang dan damai. Nah, perintah zikir ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 41 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Nah, itulah obat penyakit hati, agar penyakit hati yang ada di dalam tubuh kita, yang ada di dalam diri kita, itu akan hilang. Nah, jadi pertama membaca Al-Quran dan maknanya, kedua mendirikan sholat malam, ketiga berkumpul dengan orang-orang yang soleh, keempat memperbanyak puasa sunnah, dan yang kelima yaitu memperbanyak zikir malam. Itulah obat penyakit hati. Wallahul hadi ila siratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.